pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya? Saya ingin tegaskan, dari Umri kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi. Bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita, demi negeri kita, dan demi kesatuan. Saya tetap mendoakan Ustadz Adi Hidayat selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga ilmunya tetap terus ditambahkan dan juga bermanfaat buat umat Islam di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas, mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Ngaji cerdas mencerdaskan umat. Allahu Akbar. Sultan Parfum, parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah, Hajar Aswad, Kasturi, 2000 bunga dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Teman-teman sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja. Semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat Ngaji Cerdas dan pemirsa Kodondi Channel. Emang ada channel Donitan? Lagi hibernasi. Oh, hibernasi. Ya, insya Allah kita doakan balik lagi ya, insya Allah, tanggal 25 kena serangan hacker, insya Allah balik lagi lah ya, mudah-mudahan. Jangan diserang, nanti diserang. Lagi dipinjam kayaknya ya, dipinjam sama pemiliknya ya. Iya, karena pihak sebelah bilangnya kena azab. Ada yang bilang? Ada yang bilang kena azab dari Tuhan. Pedean banget ngomong gitu ya. Karena dibuka Bible saya nggak suka gitu. Saya minta kepada Tuhan, supaya diajab. Ada loh kemarin loh, minggu kemarin sebelum hari Jumat itu ada yang nulis di IG. Kamu lihat ya, hari Jumat jam 3 sore kamu bakal kena hukuman langit katanya. Ada ngomong gitu. Nggak taunya hari Jumat jam 3 sore, gua sadar orang di sini. Ya. Hadiah langit. Hadiah langit. Hadiah langit. Aduh. Ya. Oh, ini sedang rame ya pemirsa. Potongan videonya Ustadz Adi Hidayat tentang beliau mengundang beberapa mahasiswi ya, kayaknya di kampus, itu entah acaranya di kampus ya, kuliah umum lah ya, mengundang beberapa mahasiswi yang beragamanya beda-beda nih, gitu. Dan ini viral. Ini mau ngapain? Maksudnya mau reaction? Mau apa nih? Hah? Mau reaksi boleh. Demen banget sih reaction. Lebih kepada apa ya, memberikan, nah karena kan gini kok, karena responnya itu macam-macam kok ya. Kita kan masyarakatnya majemuk, ya walaupun Muslim tapi juga kan beberapa pandangannya berbeda nih. Nah, ada yang memang pro dengan Ustadz Adi Hidayat, ada juga yang ya macam-macam lah ya, responnya. Nah, karena di kanan kiri saya ini tadi apa? Ini MA, ini MK gitu ya. Dikit aja. Erik Rianto LCMA. LC-nya? LC-nya lulusan Cimahi. MA-nya mantan Adven. Oh, ini LCMK. Cibubur. Lulusan Cilacap. Oh ya Cilacap, ya Cilacap.
MK, MK-nya. Mantan kafir. Ustaz Cilacap mantan kafir. Nah, kalau orang Sunda ngomong bukan mantan kafir. Apa? Mantan kafir. F-nya ada P gitu ya. Iya. Pakai P. Tetap aja nggak bisa ketinggalan. Jadi kita ingin mengambil angle yang berbeda. Ya, bahasanya kan ini kan bahasa Inggris mantap ya. Jadi dari angle yang berbeda karena di kanan kiri saya ada pakar-pakarnya. Jadi saya ingin menyerap ilmu nih ya, menyerap ilmu. Bagaimana pandangannya, terus dari sisi mungkin dari kristolognya gitu ya. Nanti mungkin Ko Dondi akan menjelaskan sama Kang Eri. Bagaimana Ko Dondi pendapatnya, terus pandangannya tentang video yang viral ini kok? Ya, ini kan belum salam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, kalau ini guru kita lagi nih. Kalau kena Mudah-mudahan nanti saya suatu saat bisa melihat satu meja ya, Ko Dondi dan Ustadz Hidayat ya, suatu hari ya. Ya Allah. kalau di channel saya biasanya kena tampol nih. Cuma kan ini guru, ya kan? Tapi bukan guru yang ditampol, Iya. yang di tengah nanti. Oh, yang depan. Salah baca malu-maluin. Oh gitu. Ada salah baca. Ada salah baca. Oh, Ya, salah baca. siapa nih yang salah baca, nanti kita lihat ya, gitu ya. Nanti kita korek ya. Ya, terus kalau Kan ini kan videonya cukup panjang nih. 56 hampir 1 jam lah ya. 56 menit 15 detik lah ya. Saya udah nonton dari awal. Nah, bagian yang yang kemana-mana, bagian videonya itu, saya juga menerima beberapa kiriman lewat WhatsApp, potongan daripada video ini, ketika Ustadz Adi Hidayat merespon seorang mahasiswi putri yang membacakan Yohanes 3:16. Nah, ceritanya ini lagi apa gitu, ya. Ceritanya ini kan ada sebuah acara di sebuah kampus yang mana Ustadz Adi Hidayat itu sebagai pembicara utama. Ya, di sini sebelum Ustadz Adi Hidayat mengundang mahasiswi putri yang beragama selain Islam, ini sebelumnya sudah mengundang mahasiswa yang Muslim. Ke panggung ini ya. Ke panggung. Ya, bahkan beberapa mahasiswa juga menerima uang gitulah, hadiah. uang. Nah, ketika video itu dianggap seperti ini, gimana ceritanya kalau Ustadz Adi Hidayat begini gitu lah. Nanti begininya bagaimana, nanti kita nonton. Itu memang menimbulkan beberapa reaksi. Saya udah nonton beberapa reaksi. Ada yang mengatakan bahwa ini gimana nih kok Ustadz Adi Hidayat kok memotong-motong ayat. Terus kemudian ada juga yang bilang bahwa Ustadz Adi Hidayat diduga menyamakan. Menganggap bahwa ayat di dalam Quran itu sama dengan Yohanes 3:16. Oke. Nah, kita lihat aja mendingan secara utuh detik-detik atau momen ketika Ustadz Adi Hidayat mengundang beberapa mahasiswi putri ke atas panggung. Jadi kita bisa ngelihat bener nggak apa yang dituduhkan atau apa yang dikritik gitu lah ya. Kita lihat aja ya. Sebentar kok. Ini mulainya dari menit ke 51 sampai 18. Ya oke, pokoknya 51 aja dulu ya, 51:18 ya. Ya, kita lihat ya. Siap. Oke, saya cuma minta satu aja ya. Nama siapa? Maria Kristina Mutibaria. Oke, Maria. Satu lagi? Desri Sukurnia Telombenua. Desti, kemudian? Ananda Patricia. Ananda Patricia, saya panggil Tia ya. Oke, Nanda, oke. Maria, masing-masing satu-satu sebutkan satu ayat dalam kitabnya aja. Satu ayat aja. Oke. Maria? Bingung ayat apa ya? Satu aja. Ya? Bebas. Oke, kita pindah dulu. Yohanes 3 ayat 16, beginilah bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Baik, terima kasih. Nah, yang orang Islam tahu nggak ayat Quran terkait dengan Isa atau Yesus Kristus? Quran surah 19, suratnya Maryam, di ayat ke-31. Siapa yang hafal? Apa? 5 juta? Tidak, siapa yang hafal? 5 juta? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani mubarakan aynama
wa awsani bis shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang terbaik dan membawa berkah kepada siapapun yang aku ajarkan. Mirip ya? Oke, John, terakhir. Matius 7 ayat 7, ini firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Baik, ulangi sekali lagi pelan-pelan. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Baik, kira-kira tahu nggak di Quran ada yang ayat mirip seperti ini? Quran surah kedua ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza falyastajibu wal yu'minu la'allahum. Kalau kamu butuh apapun, mintalah kepadaku, maka aku akan kabulkan dan berikan jawaban kepadamu seperti yang kau inginkan. Maka yakinlah kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu untuk memudahkan urusanmu. Mirip ya? Karena itu saya mau katakan, kenapa saya tanya, saya ingin tegaskan dari Umri, kita ingin memberikan inspirasi toleransi beragama yang tinggi, bahwa perbedaan keyakinan itu tidak menghalangi kita untuk semangat belajar, membangun hubungan baik, dan bekerja sama untuk mensukseskan kampus kita demi negeri kita dan demi kesatuan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Sepakat? Oke, masing-masing 1 juta rupiah ya. Oke. Rick, lo nggak mau baca di panggung, Rick, 1 juta rupiah. Lumayan loh. Berapa ayat antum mau baca? Sama-sama. Nah, ya, ini dipersilakan turun ya. Oke, ini di sini berarti kan ketika Ustadz Adi Hidayat minta kepada salah satu mahasiswi untuk membacakan ayat dalam kitab suci mereka, 2 kali atau 2 ayat dalam Bible dibacakan, 2 kali juga Ustadz Adi Hidayat bilang mirip ya, gitu. Ya kan? Berarti Quran surat Maryam ayat 30-31, Ustadz Adi Hidayat mirip ya dengan Yohanes 3:16. Kemudian Ustadz Adi Hidayat juga membacakan Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ustadz Adi Hidayat juga bilang mirip ya dengan Matius 7 ayat 7. Kalau saya lihat yang ayat kedua, yang Matius 7 ayat 7 dengan surat Al-Baqarah yang ayat 186, itu memang jelas banget kemiripannya. Nah, cuman yang masalah yang Yohanes 3:16 nih. Karena kan mungkin teman-teman semuanya memahami bahwa di Yohanes 3:16 itu kan sudah jelas bahwa di situ ada kata-kata anaknya yang tunggal, gitu kan. Cuman ayat ini nih masih bisa dikatakan ayat ini ambigu. Ambigu itu artinya bermakna ganda. Kalau dalam tradisi orang Yahudi yang disebut dengan anak Allah itu artinya adalah orang yang soleh, ya. Adam disebut anak Allah. Daud disebut anak Allah, Efraim malah disebut putra sulung, ya. Terus siapa lagi? Nah, jadi ketika Yesus juga disebut anak Allah, itu ya memang sudah menjadi bagian daripada tradisi Yahudi. Tapi orang-orang Yahudi tidak ada yang menganggap orang-orang yang disebut anak Allah itu sebagai Allah, gitu. Tuhan, sebagai Tuhan, gitu, nggak ada. Tidak ada yang menuhankan orang-orang dengan sebutan anak Allah. Nah, kalau untuk yang Yesus disebut anak Allah, menurut pandangan orang Kristen yang umum atau yang mainstream atau yang utama, arus utama, memang Yesus disebut anak Allah memang dianggap sebagai Tuhan. Tetapi juga masih ada Kristen-Kristen yang lain juga yang menganggap sebutan anak yang tunggal itu bukan Tuhan. Ada juga, tapi hanya utusan atau nabi. Ada. Kristen apa? Kristen Unitarian. Ya, Kristen Unitarian mereka juga menggunakan kitab yang sama dengan Kristen yang Trinitarian. Jadi mereka juga membaca Yohanes 3:16, tapi mereka memahaminya anaknya yang tunggal itu sebagai utusan. Gitu. Nah, untuk yang kalangan Trinitarian, kita juga perlu memahami secara konteksnya mereka ya. Dalam pemahaman mereka sendiri, yang disebut dengan anak yang tunggal itu memang, yang saya tahu, memang itu adalah suatu bentuk kekhususan kepada Yesus. Makanya disebut anak yang tunggal. Kalau yang di KJV bilangnya the only begotten son,
Kalau NIV bilangnya the only son gitu loh. Nah, pertama-tama yang ingin saya katakan di sini adalah kenapa ada konsep bahwa Tuhan ini istilahnya punya anak, tapi dalam tanda kutip pengertian anak ini bukan anak yang hasil hubungan badan gitu loh. Ya, walaupun KJV nulisnya begotten itu artinya adalah diperanakan dari hubungan badan, tapi maksudnya mereka adalah bukan Tuhan itu yang berhubungan badan dengan Maria gitu, bukan gitu ya. Pemahamannya adalah bahwa anak yang tunggal itu memang sebagai utusan juga, tapi juga dia juga dalam wujud Allah gitu lah. Ya, bahkan nanti ada keterangan lagi bahwa Tuhan mengambil bentuk rupa daripada manusia gitu. Jadi ini memang agak kompleks ya. Makanya tadi saya bilang ambigu. Ada Kristen yang menganggap itu sebagai Tuhan, anak yang tunggal, tapi juga ada Kristen yang menganggap itu juga cuma sebagai utusan. Nah, yang dibacakan oleh Ustadz Adi Hidayat tadi, yang di Quran surat Maryam ayat 30 sampai 31, memang tadi kan Ustadz Adi Hidayat kan menyebutkan hanya ayat 31. Tapi Ustadz Adi Hidayat kan membacakan dari ayat 30. Nah, yang ingin pertama-tama saya klarifikasi di sini setelah kita menonton dengan lebih jelas di sini. Di sini di ayat yang ke-30 Ustadz Adi Hidayat tidak memotong ayat karena dia mengajak mahasiswa juga untuk ikut membaca. Gitu kan? Jadi yang membaca bukan hanya Ustadz Adi Hidayat, tapi mahasiswa yang di depan dia juga ikut baca. Nah, ketika Ustadz Adi Hidayat membacakan Aja Alani, yang meneruskan dengan kata Nabi itu mahasiswa-mahasiswa di depan dia, gitu loh. Jadi bukan memotong. Itu yang jadi bahan ini ya. Iya, katanya itu bukan nggak dibaca, itu sampai rame tuh kayak gitu. Tapi di sisi lain kok ada umat Kristen yang mengaminkan. Ini umat Kristen malah, wah amin nih, Ustadz Adi Hidayat setuju nih bahwa Al-Quran sama dengan Bible. Jadi legitimasi ya. Islam yang dari oknum lah ya, kita sebutlah semua Islam. Oknum ini mengatakan bahwa tuh Ustadz Adi Hidayat motong-motong ayat, ini harusnya belajar ngaji lagi. Coba apa kayak gitu. Sampai diaduin yang nunduk nanti siapa gitu kan. Tapi kan bukan untuk ajang adu-aduan. Tapi dengan kalimat seperti itu kan, ya Allah, ini Islam sholat tobat deh gitu ya. Nggak perlu disebutin lah, udah tahu orang. Adalah, iya. Nah, tapi yang pertama gini, kita harus memahami Ustadz Adi Hidayat mengundang beberapa mahasiswi yang bukan Islam naik ke atas panggung, dan acara ini itu konteksnya apa gitu. Ini kan konteksnya bukan debat ini. Akademik ya? Ini kan konteksnya dalam satu institusi pendidikan yang mana mahasiswanya ternyata beragam, majemuk lah ya, banyak ya. Berbeda keyakinan gitu loh. Ya. Jadi saya mencoba memahami apa artinya mirip ya, kata-kata mirip ya dari Ustadz Adi Hidayat ketika dia membacakan Quran surat Maryam ayat 30 dan 31 dengan Yohanes 3:16. Yang pertama dulu itu kok. Ya. Saya yakin bahwa Ustadz Adi Hidayat tidak menganggap bahwa ayat itu sama. Kalau mirip itu sama apa enggak sih? Enggak. Mirip sama-sama tuh beda? Beda. Mirip itu sama bukan? Bukan. Jadi kalau ada kemiripan, itu kan mungkin ada kemiripan, kalau saya melihatnya nih ya, kan kalau kita dari ayat 30-nya di Quran surat Maryam itu kan seperti istilahnya pengakuan daripada Nabi Isa alaihissalam bahwa dia adalah seorang hamba Allah, seorang utusan, ya. Sedangkan di dalam Kristen yang mainstream sendiri juga mereka mengakui Yesus sebagai Mesias, itu juga sebagai utusan Allah. Tapi mereka juga mengakui bahwa sekaligus Allah itu sendiri gitu loh, yang turun dalam bentuk manusia gitu loh. Saya dulu tuh. Ngaku ya. MA. Jadi maksud saya gini, ini konteksnya berarti kalau begitu, ini kan berarti yang mungkin dianggap mirip itu adalah sama-sama utusan gitu. Ya. Tolong diperhatikan lagi, tadi di akhir atau sebelum Ustadz Adi Hidayat mempersilahkan ketiga mahasiswi untuk turun panggung, Ustadz Adi Hidayat dengan tegas mengatakan bahwa perbedaan keyakinan itu tidak semangat belajar, menyurutkan ya, tidak menyurutkan atau menghalangi semangat belajar. Perbedaan keyakinan
tidak menyuruhkan semangat belajar. Berarti kan kalau di sini kan ini dalam rangka belajar sama-sama tapi beda keyakinan. Ya, ya. Ya, ini konteksnya bukan konteks debat nih. Ya. Kalau debat sih mungkin ya Ustadz tadi lihat pasti punya argumen yang jitu lah pasti. Ya. Kan pernah nonton videonya Ustadz tadi lihat kan. Kalau anak Allah dianggap Allah, Adam nggak punya bapak. Gitu. Kenapa Adam nggak dianggap Allah gitu? Ya. Betul kan? Pernah ada kan? Nah, jadi ini feeling saya lah ya, feeling saya. Ustadz tadi lihat tidak mungkin menganggap Quran surat Maryam 30:31 itu setara atau identik dengan Yohanes 3:16. Tapi ada kemiripan dalam konteks atau dalam konsep Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini konteksnya dalam sama-sama sebagai utusan yang mengajarkan sesuatu, kalau percaya selamat sampai akhirat. Betul kan? Yang ininya kok ketika kalimat yang mungkin menjadi ramai itu gara-gara potongan anak yang tunggal kan. Nah, di sebelum anak yang tunggal itu ada ayat di mana di situ karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan. Nah, mengaruniakan anak yang tunggal. Nah, yang menjadi masalah kan orang-orang Kristen atau mantan Kristen seperti saya ini mengaruniakan itu artinya bisa berbagai macam arti. Nah, multitafsir ya. Ya, nah ini menurut Kodone nih, yang mengaruniakannya ini apakah berbentuk sebagai mengutus, menjadikan, membuat, atau mengaruniakan ini menciptakan, merubah dirinya sendiri atau gimana? Iya. Ya, makanya kan gini, di dalam Kristen sendiri, di dalam memahami yang namanya firman menjelma menjadi manusia, ya. Itu kan mereka sebut dengan sebutan inkarnasi, ya kan? Walaupun diceritakan di dalam Bible sendiri bahwa Yesus itu lahir dari rahimnya Maria atau ibunya, lahir sebagai manusia, lahir dalam bentuk manusia gitu. Kita lihat nih ayatnya, ya. Ini kan Yohanes 3:16 nih. Saya sengaja buka ya Alkitab Sabda karena apa? Karena di sini ada tafsir nih. Itu perikopnya kan percakapan dengan Nikodemus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tadi saya sempat mengatakan bahwa ayat ini ternyata diartikan berbeda oleh Kristen Unitarian. Ya, Kristen Unitarian tidak menganggap bahwa anak yang tunggal itu Tuhan gitu. Ya, dan tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Nah, sekarang ini kan di sini ada beberapa huruf yang warna biru tuh. Ada Y, ada satu. Coba kita lihat nih ya, apa nih? Yang Y. Besar kasih Roma 5 ayat 8, Efesus 2:4, 1 Yohanes 4:9, 10 dan sebagainya. Yang satu ini apa? Nah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini gitu. Nanti diartikan dunia ini artinya bukan cuma buat orang Yahudi aja, tapi buat semua. Ada yang mengartikan begitu kan? Tuh, nomor satu kan kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini, gitu kan. Allah mengaruniakan anaknya sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Pendamaian mengalir dari hati Allah sendiri penuh kasih. Korban Kristus bukan sesuatu tindakan yang terpaksa dilakukan oleh Allah. Ini adalah doktrinnya Kristen, ya, doktrinnya Kristen. Terus kita lihat lagi nih yang lain nih, mengaruniakan Z, coba apa nih? Yesaya 9:5. Nah, ini ceritanya yang mengadopsi kitabnya Yahudi, diartikan dengan kacamata Kristen atau ditafsirkan dengan kacamata Kristen, makanya mereka menganggap konteks ayat ini sama dengan Yesaya 9 ayat 5. Ya, ada lagi nanti Roma 8 ayat 2 tuh yang dari dianggap tulisannya Yesus. Nah, sekarang kita lihat anaknya nih. Tulisan Paulus kok. Sorry, yang Roma tadi Paulus. Tadi gua ngomong apa? Yesus. Oh, Yesus, sorry. Nah, kalau yang kata anaknya ini itu mereka mengambil referensi silangnya dari Kejadian 22 ayat 12. Ini soal apa? Ini adalah soal Abraham dan Ishak yang dianggap sebagai anak yang tunggal yang mau disembelih. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Nah, artinya di sini adalah bentuk daripada ketaatan Abraham, ya, yang punya anak yang tunggal, dianggapnya nih Ishak nih. Makanya ada perintah jangan kau apa-apakan. Ini adalah
konteksnya ketika Tuhan menghentikan Abraham ketika mau menyembelih anaknya tunggal. Jadi di sini anaknya tunggal di sini boleh dikatakan nih disambungkan dengan konteks atau dengan konsep ketika Abraham disuruh atau diperintahkan untuk menyembelih anaknya tunggal. Oke, berarti seolah-olah ini adalah bentuk daripada kasihnya Tuhan kepada manusia sehingga rela mengorbankan atau mengaruniakan anaknya tunggal. Tapi mengaruniakan anaknya tunggal ini juga bisa diartikan mengutus utusan. Berarti mirip kan? ya? Antara tadi Ustadz tadi Hidayat tuh ngomong kan, Qala ini Abdullah. Itu kan udah jelas ya bahwa aku ini adalah hamba Allah. Hamba Allah utusan bukan? Utusan. Utusan. Terus dia bilang menjadikan aku seorang nabi. Ya. Itu udah jelas berarti memang mirip sih di sini kalau misalnya sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, sehingga kalau bisa diartikan sehingga Allah mengutus anak yang soleh yaitu Isa Al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus. Nah, ada tafsirnya nggak kok? Coba kita lihat yang mana. Nah, ini gini. Tadi kan sempat saya ngomong bahwa Yesus tetap biar bagaimanapun kan orang Kristen mengakui bahwa Yesus adalah seorang manusia, seorang utusan, seorang tuan, seorang junjungan, seorang rabi, juga seorang Tuhan. Kok seorang Tuhan? Digondol semua. Ya, bukan seorang Tuhan, maksudnya juga sebagai Tuhan. Jadi Kristen yang mainstream menganggap Yesus selain sebagai manusia, nabi, junjungan, tuan, rabi, Tuhan juga. Gitu. Ini semua gelar diberikan kepada Yesus. Kalau kita melihat begini, ini nanti saya sedang buka tafsir atau catatan nih ya. Nah, ini kan tafsir nih, ada Full Life, Matthew Henry, SH, Atli, Galila, BIS, Yerusalem, ND. Nah, ini kebetulan tadi saya buka yang ND. Coba kita lihat di sini. Di sini ada kata-kata atau kalimat begini nih. Dari mana ya? Nah, ini. Tulisan. Ya. Karangan ini sebenarnya berbentuk serangkaian pembicaraan Yesus yang berpusatkan pada suatu kejadian atau dalil ataupun berpangkal padanya. Ada gagasan Yohanes yang tertentu yang menghubungkan pembicaraan-pembicaraan itu menjadi satu kesatuan sebagai bukti, atau lebih tepat kalau dikatakan sebagai kesaksian bahwa Yesus benarlah Mesias utusan Allah. Ya, dan sendiri berwujud Allah. Nah, kalau yang sendiri berwujud Allah kan tadi yang saya bilang. Jadi Yesus itu utusan juga, nabi juga, junjungan, tuan, rabi. Pokoknya semua gelar lah ya. Gitu. Ya, semua gelar sematkan situ. Diborong gitu istilahnya. Nah, jadi kalau dalam konteks utusan ya mirip bisa dikatakan gitu. Karena di ayat 30 kan juga Isa berkata, aku adalah hamba Allah. Hamba Allah adalah utusan. Diberikan kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi. Nah, seorang nabi. Ya udah jelas lagi kan, hamba Allah nabi. Gitu. Cuma tadi yang tengah tuh nggak terima. Terima udah. Ada gitu-gitu. Malah kita goyang-goyang. Lu pantas banget sih kalau Cocok. Aku sih nggak enak di tengah. Udah pernah ngeliat lirik-lirik. Itu yang salah bukan bacanya. Yang bacanya salah bukan? Harusnya kan karena begitu besar kasih Allah kan ini sehingga. Tapi dia ngomongnya maka. Semua enggak ada kok dari versi-versi yang mana nggak ada. Semua sehingga. Ya betul nggak merubah makna satu ayat. Beda di nggak mau ya. Ketemu saya. Nah, terus juga jadi gini. Kan ada kata-kata supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kan juga nggak ditulis supaya setiap orang yang percaya kepadanya sebagai apa, kan nggak ditulis. Nggak ada. Nah, mau sebagai nabi, sebagai Tuhan kan nggak ditulis. Hanya percaya kepadanya, artinya percaya kepada Yesus kan. Nah, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau dikatakan percaya kepada Yesus tidak binasa, berarti bagaimana caranya orang itu supaya tidak binasa dengan percaya itu maksudnya gimana? Percaya kepada apanya? Apakah percaya kepada ketuhanannya, atau percaya kepada kenabiannya, atau percaya kepada pengajarannya? Kan bisa semua gitu loh. Percaya dia itu anak Allah, itu menurut Kristen. Ya anak Allah kan menurut Yahudi kan orang soleh. Soleh, betul. Menurut Kristen sendiri juga orang-orang atau yang orang-orang Kristen yang membawa kedamaian juga disebut anak-anak Allah juga. Di Matius 5 ayat 9, berbagai larangan membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita buka nih, langsung aja kita buka Matius 5 ayat 9. Nah, kita coba lihat nih.
Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah juga. Ya. Cuman bedanya adalah kalau Yesus selain anak Allah, dia adalah anak Allah yang tunggal gitu. Tunggalnya itu yang mungkin tadi satu konsepnya adalah Abraham dan Ishak, ya kan? Yang kedua, tunggalnya ini mungkin juga bisa menjadi bentuk inkarnasinya Tuhan menjadi manusia. Itu bisa. Tapi jangan lupa ada Kristen yang tidak memahami Yohanes 3:16 dan menyembah Yesus sebagai Tuhan. Iya. Nah, kalau misalnya ditanya gini kok, kalau misalnya memang kita percaya kepada Yesus, kalau percaya kepada Yesus atau Isa Al-Masih, lalu memperoleh hidup kekal. Nah, bagaimana cara memperoleh hidup kekal itu, Pak? Ya berarti kan mengikuti ajarannya. Ada di Yohanes 17 ayat 3 ya, kalau nggak salah. Nah, itu utusan. Yang Yohanes 17:8 dulu deh coba. 17:8. Nih, kita lihat ya. Yohanes 17:8. Coba nih apa nih? Sebab apa? Segala firman Yang engkau sampaikan. engkau siapa? Engkau Allah. Bapa. Sampaikan kepadaku. Akunya siapa? Yesus. Yesus. Telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Kalau kalimat bahwa aku datang daripadamu dianggap sebagai harfiah, lah kan berarti bertentangan dengan cerita bahwa Yesus lahir dari Maria. Ya kan? Tetapi kalau diartikan bahwa aku datang daripadamu itu artinya ajarannya Yesus berasal dari Bapa. Bisa nggak? Masuk kan? Masuk. Jadi, dan mereka percaya bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kalau utusan apa sih? Nabi juga kan? Iya. Nah, sudah. Ya ini sih kita bukan mau ngajak berdebat siapa-siapa. Ini hanya kita mencoba mengajak berpikir doang gitu loh. Iya. Ya, artinya kalau orang Kristen, teman-teman kita yang Kristen mempercayai bahwa Yohanes 3:16 itu membuktikan bahwa Yesus Tuhan, itu hak mereka. Silakan monggo. Iya, nggak bisa diganggu gugat. Tapi masalahnya ayat itu juga masih bisa dikatakan ambigu. Karena dengan di zaman sekarang kita masih bisa melihat Kristen yang juga sama-sama menggunakan Yohanes 3:16 tapi tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Masih ada kelompoknya gitu. Namanya Kristen Unitarian. Karena menafsiran berbeda. Berarti kan ambigu kalau begitu. Ya. Ya kan? Yang Yohanes 3:16-nya. Lagi pula, ini mohon maaf ya, ini sedikit menyenggol sejarah nih. Ketika Kristen awal baru ada, apakah semua kelompok itu menyembah Yesus sebagai Tuhan? Kan tidak. Tidak. Yang menyembah Yesus sebagai Tuhan adalah Kristen-Kristen yang mengikuti pemikiran Paulus. Masih ada lagi Kristen yang lain. Kristen Arianisme nggak menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kristen Gnostik nggak menyembah Yesus sebagai Tuhan, bahkan tidak percaya yang disalib Tuhan. Bahkan tidak percaya bahwa yang disalib Yesus. Yang disalib adalah Simon orang Cinere. Cinere sebelah Ciledug. Ya. Kawangan. Nanti ada lagi kelompok Kristen Nazarin. Ada lagi kelompok Kristen Ebionite. Ini kelompok-kelompok Kristen yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Baru Kristen yang disebut mengikuti pemikiran Paulus ini yang berhasil menjadi pemenang gitu. Pemenang kenapa bisa menang? Karena digandeng oleh Kaisar Konstantin, digandeng oleh penguasa pada saat itu gitu. Yang ini ya semuanya udah pada punah. Walaupun yang Arianisme ini dianggap punah, tapi sekarang timbul aliran yang mirip pemikirannya dengan Arianisme, yaitu Saksi Yehova. Saksi Yehova walaupun tidak bisa dikatakan persis atau identik dengan atau berasal dari Arianisme, tapi banyak pemikirannya sama dengan yang Arianisme. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu hanya ciptaan yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat, gitu. Tapi tetap bukan Tuhan. Nah kalau yang Ebionite, mereka nggak makan babi, mereka tetap sunat, ngikutin sunnah Yesus gitu istilahnya. Sunnah. Tapi mereka hanya menganggap Yesus hanya sebagai pemimpin rohani. Belum lagi nanti ada Kristen yang Gnostik, yang Basilidean. Bahkan mereka menganggap penyaliban Yesus itu hanya sebuah ilusi. Yang disalib itu Simon orang Kirene, bukan Cinere. Kirene. Ada tuh kitabnya di sini tuh. Ya, jadi saya memandangnya cuma begini. Saya yakin lah, nggak mungkin seorang Ustadz Hadi Hidayat itu
menganggap sama gitu loh. Iya. Ya, ini hanya mirip dalam arti ada konteks Yesus atau Isa itu adalah sama-sama utusan. Kalau yang Quran surat Al-Baqarah tadi ayat 186 dengan Matius 77 itu memang udah jelas banget kelihatan miripnya. Miripnya dalam arti konteksnya setiap orang yang meminta tolong kepada Tuhannya pasti ditolong. Gitu kan? Dan ternyata tadi kita juga melihat Ustaz Hidayat tidak memotong ayat, tapi dia membiarkan mahasiswa yang meneruskan kata yang sedang itu yang menjadi pamungkas untuk direaction oleh teman-teman yang lain kok. Bisa nggak diputar ulang kok yang tadi kok? Kayaknya kita belum putar ulang. Soalnya dia tuh ngomongnya seolah-olah dia tuh yang paling tahu isi Al-Qur'an. Bukan bait apa? Ini keberapa apa namanya? Yang di baris keberapa? Coba ya, kita lihat ya. Kita lihat. 5 juta. Tidak, siapa yang hafal? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani. Tuh. Itu kan coba deh. nadanya kan ada seperti orang untuk meneruskan. Melempar ya kayak orang konser terus gitu ya. Iya. Kalau didengar juga kalau misalnya kita nih yang dengeran langsung ya. Nggak pakai earphone, kedengeran kan ada kalimat nabinya. Nah, ada terus. Nah, ketika dia menyebutkan ja'alani kan dia nadanya nada menunggu orang untuk meneruskan. Baik. Bahkan di video yang viral di WhatsApp mungkin bagian itu mungkin dihilangkan ada ya? Saya nggak merhatiin sih. Yang saya pengen lihat cuman video fullnya. Gitu. Makanya tadi saya suruh Erik cari video fullnya. Jangan kita mereaksi sesuatu kalau kita tidak melihat video fullnya. Gitu. Ya saya ulang nih. Coba. Ataniyal kitaba wa ja'alani. Nah kan gitu nadanya. Wa ja'alani mubarakan ainama wa awsani bis-shalah. Tuhan telah mengutus aku untuk menjadi penyebar risalah yang. Nah, ini juga nggak ada yang si orang itu ngomongnya kok nggak diterusin gitu. Ya suka-suka dia gitu loh. Mau sampai sholat, mau kan yang tadi wasolah wazakat sama mengerjakan amal baik, yang sholat terus zakat puasa kan itu ayat 31-nya kan. Nah, orang itu sampai nggak diterusin kayak begitu, ini harus ngaji lagi nih orang. Pak Adi Hidayat harus ngaji lagi. Yang reaction Muslim. Ya udah pernah ditoyor juga kepalanya. Iya. Nggak usah sebutin ya. Nggak usah disebutin. Ditoyor yang benar kalau ngereaksi gitu. Ya ginilah, biar bagaimanapun kita tetap menghormati Ustadz Adi Hidayat. Ilmu saya, ilmu Asad, ilmu Erik, nggak ada apa-apanya. Itu ada apanya sih? Nggak ada apa-apanya lah. Kita nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Ya kita memang cuman karena kita mantan kafir aja. Jadi MA dan MK lebih terbiasa gitu ya dulunya gitu loh. Tapi dalam hal ini kan kita setelah kita sudah mengenal Islam, kita juga paham konteks dalam Quran itu apa sih? Ya. Quran itu kan lebih banyak mengoreksi perjanjian baru. Kenapa? Karena konsep ketuhanan yang berbeda dengan perjanjian lama. Gitu. Yang dikritik oleh Quran kebanyakan adalah perjanjian baru. Gitu. Di mana Kristen meninggikan atau mengangkat derajat Yesus Kristus setinggi-tingginya sampai menjadi Tuhan. Itu kan yang dikritik sama Quran. Gitu. Kalau perjanjian lama yang dikritik mungkin ya hanya beberapa kisah Nabi yang diluruskan. Nanti ada poin bahwa ini ada mereka merubah-rubah kitab mereka seperti itu. Tapi ketika masuk ke dalam perjanjian baru, apakah Quran ngomongin Paulus? Nggak ada. Enggak kan? Nggak nyebut-nyebut Paulus kan? Nggak ada. Siapa gitu? Ya. Tapi kan Quran mendudukan Nabi Isa alaihissalam pada tempatnya. Ya, sebagai Qurannya sebagai al-muhaimin, batu ujian nih, yang mengoreksi gitu. Jadi kalau Nabi Isa alaihissalam oleh kaum sebelumnya ditinggikan menjadi Tuhan, dikoreksi di dalam Quran gitu. Dikoreksi dan dijelaskan. Dan ini juga kan konteksnya bukan debat kok ya? Bukan, ini konteksnya akademis ya. Jadi judulnya juga tuh kuliah umum. Dan memang mahasiswanya majemuk gitu ya, ada yang. Nah, kan tadi kan Ustadz Hidayat bilang, kenapa saya tanya ini?
Nah, itu kan baru dia jelaskan bahwa di dalam kampus itu ada semangat bahwa boleh dan bisa sama-sama belajar walaupun beda keyakinan. Iya, iya. Kan itu konteks paling pentingnya. Iya. Ini gara-gara video ini viral kemana-mana kok. Kemarin saya melihat ada tulisan Muhammadiyah cabang Kristen jadinya. Astagfirullah. Aduh, jadi sedih ya. Sebenarnya kita sedih. Nah, ini saya sebagai editornya. Ya wes, seneng saya. Sebagai editor. Karena ya Bro, ya. Kita kalau misalnya render video, terus dimasukin ke TikTok atau masukin ke Capcut. Sudah pisan. Masukin ke Capcut, ketika render video itu suaranya pasti berubah. Kualitas audionya dari 128 kbps bisa menjadi 64 atau bisa menjadi 250. Nah, itu yang misalnya kita rubah, misalnya apalagi Capcut versi gratisan, bisa sampai 1600 atau 1400 atau 1000, yang paling gede deh, yang biasa dipakai itu 1250 kbps. Itu audio rate-nya. Itu pasti suaranya yang ada yang melenceng, ada yang mengkol, ada yang tenggelam, timbul. Itu seperti itu. Nah, kalau misalnya kita langsung lihat dari YouTube-nya dan kualitas ini 4K, audionya enak banget, TV-nya gede. TV-nya gede. Dan kebetulan sebentar lagi nih, Apa sih? bagi ada yang mau, Ya, mau dilelang. jadi suaranya kedengeran tuh. Nah, dia. Nah, apalagi kalau misalnya di TikTok, mereka bisa memotong ayat, terus suaranya dihilangkan, kalimatnya dirubah dengan tulisan terima kasih Ustadz Hadi Hidayat memberikan pengajaran Alkitab. Wih, begitu ya? Luar Terima kasih biasa. sudah mengakui Alkitab. Itu banyak banget di TikTok berseliweran. Ya, makanya gini lah. Kita sebagai muslim ketika mereaksi sesuatu itu harus seobjektif mungkin dan ngambil dari sumbernya. Ini yang saya buka channel Adi Hidayat Official tuh. Langsung ya. 5,25 M subscriber. Ya. Ini Subscribe pada Channelnya nggak ada sekarang. Siapa tahu pas lagi muncul dapat lagi udah sejuta. Nah, Gara-gara ya, Tesla. buat teman-teman juga. Nah, nih jangan lupa like, share, dan subscribe channelnya Ustadz Adi Hidayat. Ya. Insyaallah. Jadi kalau kita menonton video secara full dan kita bisa mendengarkan dengan jernih suaranya, kita tahu bahwa dia tidak memotong-motong ayat, kemudian konteksnya lagi ngomongin apa, apakah ini dalam konteks debat atau dalam konteks semangat belajar atau bagaimana, kan kita harus pahamin gitu, Mas. Jangan mereaksi sesuatu dari potongan, gitu maksud saya. Malam-malam ini. Jadi kita juga melihat sesuatu jangan dari, kan beliau juga beberapa diserang ya dari blog kita sendiri. Jadi harus objektif gitu ya kok ya. Seobjektif mungkin lah. Sejujurnya gitu loh. Sejujur-jujurnya gitu. Maksudnya dari channel aslinya, kemudian juga kita nonton full videonya. Kalau kita nonton full videonya kan kita jadi tahu nih konteksnya lagi ngapain sih, konteksnya gitu loh. Konteksnya kuliah umum Muhammadiyah Riau, tuh, ya kan? menuju generasi emas berkemajuan. Tapi nggak ada yang ini ya, nggak ada yang reaction. Enak banget ya baca ayat Bible di panggung dikasih 1 juta gitu kan ya. Mau nggak? Mau daftar ya? Mau baca 12 ayat kayaknya. Mau baca 12 ayat. 12 juta. 12 juta. Tapi Bapak kami berapa 16 ayat. Lumayan ya. Ya, biar bagaimanapun kan kita tetap harus mengapresiasi lah. Iya. Mengapresiasi kampus itu yang tetap menjunjung tinggi perbedaan keyakinan, tapi tetap bisa belajar sama-sama. Itu aja, jangan masalah gitu jadi seperti gimana gitu ya. Jadi pecah kongsi gitu istilahnya. Pecah kongsi. Jadi maksudnya kan jangan dikit-dikit goreng gitu maksudnya. Karena sebelum ada masalah begini juga Ustadz Hidayat juga sering digoreng kok. Oleh Sekarang gini, kalau sama-sama muslim, hati-hatilah kalau mau menggoreng sesama muslim. Bisa jadi apa yang kita tuduhkan tidak benar, ya. Pahala kita lari ke dia, dosa yang dituduh balik ke kita. Apa nggak bahaya begitu? Gitu loh maksud saya. Jadi daging ulama itu beracun, Bang. Iya, makanya kalau bahasa Sundanya gini Kang Asep, untuk nasihat yang reaksi nih ya.
Entakna iya siap teh nya. Bahasa Rusia aja Biar keluar. dia sendiri yang subtitle nanti. Pakai subtitle dong. Maneh teh mun ngareaksi teh tempo heula ieu videona nu utuh. Saat can maneh ngomong nya, saat can maneh ngabulakeun. Saat maneh ngabulakeun tinggal heula videona jelas teh. Teman potong-potong wae. Wah, ngebul tuh ada efeknya. Banyak yang japri kok video-video begini, potongan-potongan. Kan mungkin orang, wah ini coba konfirmasi ke Kodondi, bener nggak gitu? Ya, gini, kalau kita nggak belajar kristologi, kita nggak akan tahu Yohanes 3:16 itu bisa diartikan berbeda oleh kalangan mereka sendiri. Oke. Makanya itulah pentingnya belajar kristologi. Dan di channel Kodondi ada kelasnya ya? Ada. Tapi channelnya lagi hilang. Oh iya, sini kok. Jangan ngomong gitu terus, nanti beneran. Ya, balik lagi insya Allah. Lagi diusahakan sama tim. Nah, Sini, siapa ini. tahu. Nah, jadi ya pengalaman Kodondi dari tahun 2014 masuk Islam sampai sekarang, beliau berdakwah kemana-mana gitu ya. Cuman di sini nggak ada foto saya. Ya, kemana-mana. Volume 2. Iya, kemana? Oh iya. Dari kemana-mana. Kalau setengah halaman atau satu halaman itu ada rate-nya. Oh, ngeri juga kayak majalah-majalah gitu ya. Saya ada berapa di Ada. sini? Ada ya? Ada. Ada dong. Jadi perjalanan Kodondi dakwah ya dari masuk Islam beliau 2014, terus dakwah kemana-mana, ngisi kemana-mana gitu ya. Nah ini dirangkum jadi satu buku ini ya. Berapa halaman nih kok? 220, sekitar 200 berapa lah gitu ya. Nah insya Allah ini tersedia di mana nih? Di toko kami. Di toko kami. Pokoknya nanti ada di sini. Toko Meng. Ya. Ini buat ilmu jangan pelit nih, insya Allah bagus nih ya. Jadi kalau yang ingin lebih intim gitu ya, lebih dekat dengan Kodondi, selain di channel YouTube, bisa juga membeli buku ini insya Allah. Ini karya yang bagus menurut saya dan lihat. Tapi kalau dari jauh kok kayak ini loh, kok kayak pembalap gitu ya? Enggak. Jaketnya doang. Ya. Kayak Andy Lau gitu. Andy Lau tahun 20. Tahun 20, umur 20 tahun. Andy Lau Pak, Andy Layau. Andy Layau ya. Oh. Masya Allah. Ini ada logo Geraha Mualafnya. Maksudnya gimana kok? Misal dari penjualan ini gitu. Coba lihat. Jadi buku ini adalah memang produknya YPM atau Oh, Masya Allah ya. Yang mana ini juga Geraha Mualaf Jakarta. Nah, Geraha Mualaf Jakarta itu kan nama channelnya. Yayasannya YPM atau HIT yang berpusat di Surabaya. Jadi buat para pemirsa yang mau memiliki buku ini bisa pesan ke hubungi Melisa. Melisa nomornya 0812 4788 8892. Saya ulang ya. 0812 4788 8892. Siapa itu Melisa itu siapa? Melisa hanya seorang. Ya kan kalau saya udah kenal nih. Melisa juga mantan kafir. Oh, MK juga ya. Oh, Masya Allah. Mantan itu gamer. MB dia. MB apa? Mantan LB. Kita kan LC, LB. Apa LB? Lulusan Bintaro. Oh, listen. Oke. Jadi nanti yang mau ya sahabat ngaji cerdas ya, yang teman-teman yang lain, insya Allah nanti dikirim dari Jakarta kok ya. Oh itu udah stok dong kita. Udah stok. Oh Masya Allah ada 3.000 eksemplar insya Allah tersedia ready. Mumpung masih ada nanti kemungkinan ada gelombang doanya kok ya. Ini kan volume 1 ya. Volume 1. Ini volume 1. Jadi volume 1 itu hanya kontradiksi di dalam 4 gospel yang sebut Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang lain yang dari mulai Kejadian sampai Wahyu nanti ada lagi. Ada volume 2, ada volume 3. Foto saya ada juga ya nanti. Iya nanti. Yang volume 2. Tergantung Wanipiro. Waduh. Tergantung ngambil satu halaman setengah gitu ya. Nih ada saya nih kalau nggak percaya nih. Jadi antum beli cuma karena ada fotonya doang gitu ya. Iya dong. Oh itu moderator. Hitam putih. Kayaknya murah antum bayarnya. Hitam putih soalnya. Itu nggak bayar itu. Oh nggak hitam bayar. putih soalnya. Itu kecil aja fotonya. Ini mah masih. Wah ketutup watermark lagi udah kecil. Kecil ketutup watermark lagi. Oh Masya Allah. Ya mana? Mana? Pokoknya antum tandain halaman berapa gitu ya. Iya. Dilipat dong. Iya. Mana sih? Bukan itu tadi yang ada gambar perjamuan kudus, Rik. Ini yang lagi dibaptis Yesus. Iya gitu ada. Ya pokoknya ada lah ya. Dan
Insya Allah ini kertasnya juga book paper ya, maksudnya enak dibaca ya, nggak terlalu silo gitu ya, Insya Allah. Ini pakai mode malam dia. Mode malamnya. Enak juga buat bungkus kacang. Gitu. Agak mirip sih kok. Enak juga kalau misalnya gini, salah ngomong loh. Di sini nih di belakang ada foto-foto sama siapa aja nih, Mak? Tuh. Ada Iko Uwais. Iko Uwais. Oh, Masya Allah. Ada jenderal juga nih bintang 2. Bintang 4 nih ya, saya nggak sebutkan ya. Nanti lihat sendiri nanti. Terus ada, jenderal 4 toh ini. Iya. Terus ada dengan Agim. Podcast lain lah ya, Richard Lee. Belum ada sama Ustadz Adi Hidayat. Insya Allah, mudah-mudahan timnya Ustadz Adi Hidayat menonton video ini dan kita bisa menyaksikan Ustadz Adi Hidayat dan Kodoni satu panggung gitu ya, nonton. Masya Allah. Kalau saya tuh pernah mendambakan ada acara Open House Islam kok, yang kemarin saya mau adakan tanggal 29 sama Kodoni. Jadi dari ada orang bertanya seperti ini, pakar psikolognya Kodoni yang jawab. Al-Qur'annya Ustadz Adi Hidayat. Nah itu mudah-mudahan terjadi kok. Insya Allah. Ya kita bikin lah. Ya insya Allah kita bikin ya. Mudah-mudahan. Oh ini sama Bang Haji juga ya. Oh. Lagi sama Richard. Kok di studio ngaji cerdas nggak ada ini kok? Nggak ini. Lu nggak ini? Studionya nggak ada soalnya. Ini sama Dokter Richard Lee nih. Oh ya. Di sini antum ada kayaknya. Iya ini korban apa coba? Korban skincare. Ini. Yang datang sini skincare semua ya. Yang pakai skincare bukan gua. Korban minggu jadi kelinci percobaan ya. Ini harusnya skincare dikasih ini campoleh. Ini sama ini ya. Sadat sini ya. Jadi alhamdulillah merinding juga sini ya. Tuh ada yang sahadat, ada yang luar biasa. Pokoknya teman-teman subscriber Ngaji Cerdas dan Donditan harus bisa beli nih. Subscribernya udah 900.000. Iya, makanya 10%-nya aja beli ya. Ya. Nanti nyetak lagi. Mau nyalip Ngaji Cerdas susah bener. Baru mau nyalip tinggal nanti. Bukan ditinggal nyalip. Hilang. Hilang. Terima kasih Tesla sudah meminjam. Kemudian setelah kembali jadi 1 juta subscriber. Gitu ya, Bro ya. Coba pengen denger ini kan pembahasannya alhamdulillah udah selesai nih kok ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran kita dan memang kita harus bisa objektif gitu ya, gitu. Nah, kok sekarang satu lagi. Tadi saya lupa ngomong. Selain daripada objektif ya maksudnya juga bersumber daripada channel yang memang resmi. Juga yang paling penting nih apa nih? Tabayun. Nah, makanya ya kalau misalnya teman-teman dari Ustadz Adi Hidayat menonton ini, menonton ini dan kalau temukan setuju dengan pernyataan Kodoni, tabayunkan Ustadz Adi Hidayat. Oh bilang aja lu mau Hidayat tuh. Mancing. Ini kode. Bingung akses mau ketemu ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan nanti dipertemukan kok, insya Allah. Tabayun nanti nih. Orang yang reaksi nih kita akan tabayunkan Kodoni sama Ustadz. Orangnya siapa sih dari tadi mention mulu? Maksudnya di reaksi mau tabayun atau kita mereaksi kita yang tabayun? Kita mereaksi tabayun Ustadz Adi Hidayat gitu. Bilang aja mau ketemu sama dia dong. Itu kan dia pengen ketemu apa? Pengen baca ayat, dapat 1 juta 1 ayat. Oh iya. Itu. Lu pengen baca ayat dia dapat 1 juta ya? Kok, ini ceritain gimana channelnya kok bisa hilang? Ceritanya gimana supaya nanti yang punya channel-channel nih bisa waspada gitu kok. Sebelum dijawab. Ya. Ada ketemu saya. Ada tuh. Oh iya lagi pakai sorban ya. Ini pendeta siapa ini? Ini Esra Soru. Ada lagi, ada 2 pokoknya. Masuk tuh, nggak masuk dia. Nanti volume 2. Oh iya. Kok coba kok ceritain kok supaya waspada dan memang kan banyak yang nanya juga kok di Ngaji Cerdas. Itu channel Kodoni hilang, kayak gitu. Udah keluar begini? Enggak diganti. Hah? Tadi sore ganti bukan itu. Iya, tapi kok udah begini? Tadi kan masih Ripple. Iya, ganti lagi. Udah mulai balik. Iya, insya Allah. Ini gara-gara Ngaji Cerdas datang ini. Oh, Masya Allah. Ini Allah, insya Allah. Ini sahabat Ngaji Cerdas kita lagi memantau channelnya Kodoni ya, karena lagi ditangani supaya untuk balik lagi. Kita lagi real time kita lihat. Nyarinya cuma Donitannya. Di mana dong? Di ini aja di YouTube Donitan gitu. Nah, diketik ya di situnya.
Nah, masih Ripple tuh. Masih Ripple. Coba klik. Berganti kan? Oh, oke. Coba Nah. di live kok, ada nggak? Nggak, sama dia di hidden kok, nggak dihapus kok. Oh, di hidden ya. Masih ada tuh. Masih ada. Udah mulai balik tuh. So, Alhamdulillah. Alhamdulillah nih kita real time ngecek channelnya Ko Dondi karena hampir udah 24 jam ya berarti ya? Udah 24 jam menghilang gitu ya. Coba karena lagi diambil pemiliknya. Community. Ada community kayaknya. Tuh ada kan? Oh, masih ada tuh. Ada. Coba komennya. Nah, yang itu. Yang terbaru. Short by new comment paling atas. Yang terbaru. Nah, terus short by new terus. Ore. Alhamdulillah. Mas Ardi belum tidur ya? Gelap-gelapan. Oh iya nih. Iya, alhamdulillah. Coba kok, ayo nanti kita ini dulu. Ceritakan dulu kok. Gini. Jadi awal mulanya tuh kemarin. Kemarin kira-kira maghrib saya dapat email penawaran kolaborasi. Nah, terus ketika saya reply, dia mengirimkan satu folder. Di dalam folder itu ada contoh video-video promosi, terus kemudian ada juga yang disebut sama dia tuh draft kontrak. Ketika saya ngeliat draft kontrak itu, saya nggak ngeliat ekstensi belakangnya. Ternyata belakangnya .exe. Nah, itu yang saya klik. Masuklah itu. Waktu saya klik exe itu tidak ada reaksi apa-apa, tidak keluar PDF, tidak keluar apa. Ketika saya klik terus ternyata nggak ada reaksi, baru saya cek lagi, ternyata belakangnya .exe. Langsung saya hapus, gitu ya. Langsung saya cek antivirus, tapi udah terlambat. Ternyata dari situ akun YouTube saya langsung dikuasai oleh orang. Ternyata orang mana tahu nggak? Rusia. Iya. Ya Rusia. Tapi ini menurut teman kita yang menelusuri, mencoba membantu untuk memulihkan channel Donditan itu nggak cuma satu orang punya. Ya mungkin satu orang yang menjalankan reportnya. Tapi ini ada beberapa orang lain yang juga ikut monitor dan ikut berkomunikasi dengan Google. Ya. Ada yang dengan koordinator Google-nya, macam-macam lah, ada teman-teman kita juga. Ternyata menurut teman saya yang report, kan dia berkomunikasi langsung lewat email dia kan. Ternyata hacker ini dia menjadikan email saya menjadi masuk ke dalam family link. Jadi seolah-olah email gue dianggap anak gitu. Yang hackernya sebagai orang tua gitu. Jadi gue nggak bisa login. Dia yang kontrol justru. Iya, kontrol sana. Kan ketika kita mau coba recover, memang sudah berhasil di recover. Tapi ketika kita mau login di handphone misalnya atau login di mana nggak bisa, karena ternyata di lock sama email parent gitu. Nah, jadi pesan juga buat teman-teman, ketika menerima email-email yang mencoba menawarkan sesuatu, ketika mau mendingan udah dah nggak usah mending nggak usah nggak usah diladenin lah, nggak usah dipublis ya. Gitu ya. Kesalahan saya kemarin adalah ketika saya klik, saya nggak sadar di belakangnya ternyata ada exe. Karena namanya panjang ternyata. Kalau nama panjang kan nggak kelihatan. Nah, jadi ketika saya klik, ketika saya sudah save, dia dalam bentuk zip. Ketika saya sudah ekstrak, karena namanya panjang, jadi mungkin di folder Explorer kebaca. Short aja gitu ya. Short gitu. Cuma ada tulisan kontrak gitu. Ketika saya klik, kan saya mau baca dulu kontraknya gimana. Ternyata exe. 1 jam kemudian sudah tidak bisa dikontrol. 1 jam kemudian kita lagi ngerekam ya, lagi podcast ya. Tahu dia. YouTube hilang. Panik. Lagi duduk di bawah sini. YouTube hilang. Serius? Kasian. Iya, nanti lah intro kita undang lagi lah. Karena orang yang kemarin belum sempat. Belum selesai. Keburu ini panik ya. Sebenarnya, cuman ya closingnya aja nggak proper gitu kali lah. Iya makanya saya ada tamu Kang Erik telepon. Ada gini nggak? Wah, kena nih. Saya tebakannya langsung kayaknya kena email. Jadi gini ya, sahabat ngaji cerdas atau penonton dimanapun ya. Kalau kita punya akun YouTube, jangan mempublish email akun kita. Jadi jangan ditaruh di deskripsi atau di about itu ya.
itu mendingan di hidden aja atau disembunyikan email akunnya gitu ya. Nah, kalau kita mau menampilkan email tuh email dummy atau email cadangan supaya spam-spam atau email-email yang diterima seperti Kodondi masuk ke email yang bukan email akun gitu ya. Jadi ketika kita terima beda akun. Terus kedua, ini yang lebih waspada lagi, akun yang dibuat di channel di YouTube itu jangan login di laptop, tapi loginnya hanya di handphone. Jadi ketika dapat email ini, mereka menyerang virus, tidak masuk ke akun. Caranya gimana kalau kita bisa masuk ke laptop? Jadi di manager, di akun bisnis. Jadi akun yang di sini dimasukkan jadi manager, jadi admin. Nah, jadi bisa masuk juga ke login akun yang punya kita gitu loh. Kedua, nomor handphone yang terkoneksi dengan OTP ya, dengan akun juga jangan dipublish. Nah, itu waspadanya sih begitu. Ya, nah, karena dulu jadi juga saya pernah nggak Mas? Kayak begitu ya. Saya mah lagi perang Ukraina. Nah, tiba-tiba lagi pas mau ngeliat video, tiba-tiba udah langsung wifi tuh hilang semua. Nah, itu sebelumnya apa? Live debat. Sebelumnya gimana? Nggak ada konfirmasi, nggak ada apa, langsung. Nah, kok channel tiba-tiba tuk. Awalnya ngeklik apa? Nggak ada ngeklik. Oh, nggak mungkin ada yang ngeklik ya? Nggak ada. Pas melihat lah, kok begini itu langsung live promo. Tapi laporan ke gua bahwa akun saya diretas. Nah, lama kemudian kayak gini. Jadi sedikit-sedikit pulih. Ya, alhamdulillah nih udah mulai pulih. Jadi teman-teman semua. Kemarin nih. Ini. Waktu di apa namanya? Yang dikutuk. Waktu disumpahin hari Jumat nanti dapat hukuman langit. Iya. Waktu ada yang sadar itu ya. Jam segini malah saya sadarin orang. Jadi teman-teman semua juga kita objektif ya. Jangan ada yang bilang, wah itu diserang oleh Oten gitu ya. Enggak juga ya. Jadi kita juga harus objektif gitu. Tahu benar Oten, Rusia kan ortodoks. Masih mencoba. Kenapa bahas kita ortodoks? Masih cocok logi. Maaf sih. Oke, teman-teman harus ini juga objektif ya, insya Allah. Ini karena memang karena memang menawarkannya itu endorse, kerjasama dan sebagainya, kolaborasi begitu. Ya kalau saya kan ngeliatnya kan saya pikir tuh PDF gitu, namanya kontrak. Gitu. Iseng ya, lihat nih kayak gimana begitu ya. Taunya itu yang di belakangnya X ya. Aduh. Jadi insya Allah ya kok ya. Insya Allah balik lagi kita doakan. Terus gimana mau live channel? Insya Allah nanti setelah, masih bernasi. Alhamdulillah nih setelah nanti apa? Launching. Bukan launching, setelah ini nanti udah enak untuk ini nanti saya di sono. Oh. Di pojok sana. Yang nampol-nampol itu ya. Nanti saya buat video di sana buat nampol. Siap. Kok udah cukup? Cukup gua? Yang Ustadz ini semua udah cukup? Udah. Atau ada tambahan? Saya sih untuk Ustadz tadi Hidayat. Oke, sebelum menutup silakan kok. Closing statement dulu. Saya tetap mendoakan Ustadz Ari Hidayat selalu dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ilmunya tetap terus ditambahkan dan juga bermanfaat buat umat Islam di Indonesia pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Mudah-mudahan kita semuanya juga dilindungi dari segala fitnah. Kita cuman jangan sembarangan membuat reaction yang ternyata tidak benar gitu. Tidak benar maksudnya di lapangan gitu loh ya. Kan kita tidak berada di lokasi tempat itu gitu loh. Jadi ya jangan buru-buru lah. Minimal pelajarin dulu video aslinya dari sumbernya langsung supaya jangan sampai kita membuat kritik atau tuduhan yang salah gitu. Ada juga saya menonton video kritik ya untuk kasus ini. Dia mengatakan bahwa kritik bukan untuk mendegradasi. Betul. Saya sangat setuju. Tapi maksud saya yaitu tadi sebelum memberikan kritik pahami dulu apa yang sedang terjadi sebenarnya. Jangan sampai kita juga salah ya, walaupun maksudnya kita tetap menghormati ya Ustadz Ari Hidayat, tapi kan jadi bagaimana gitu ya kalau ternyata bukan seperti itu kejadiannya gitu. Ya, terus yang berikutnya lagi mudah-mudahan ya umat Islam apapun itulah ini ya golongannya, kelompoknya, ukhuwah lah, ukhuwah Islamiyah lah, malu lah di depan mualaf gitu, mualaf di depan mantan kafir malu lah gitu. jangan saling menyerang gitu. Ya istilahnya kita nih kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Sama. Kitabnya apa? Quran. Sama. Nabinya siapa? Nabi Muhammad SAW. Sama.
kenapa kita harus saling menjatuhkan, menyerang, itu janganlah. Ya, makanya itu alhamdulillah saya, Erik, kita bergabung di sebuah yayasan yang melarang anggotanya memihak kelompok Islam yang mana. Kita tetap tidak memihak, dan kita melarang sesama muslim untuk berdebat. Ya, jadi kita di dalam kita berdakwah, di dalam kita berkarir, di dalam kita misalnya berpolitik, berusaha, berdagang, segala macam, tetap kita harus menjunjung tinggi akhlakul karimah. Ya, Masya Allah. Jadi terima kasih banyak. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Insya Allah. Yang salah dari saya, yang benar dari Allah. Setelah itu antum gimana? Saya sudah. Satu lagi nanti antum. Indonesia dulu. Kalau saya sih sebagai content creator reaction, melihat kalau misalnya ada umat Islam, bukan umat Islam ya, oknum yang mengatasnamakan saya ini Islam, saya pintar ngaji segala macam ini. Jangan kritik ulama ataupun kritik ustadz-ustadz yang lurus. Kalau mau, banyak banget nih murtadin, banyak banget orang-orang yang murtad mencela serta menyelewengkan ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran. Reaksi itu bukan reaksi ulama, reaksi ustadz, reaksi dengan kalimat yang cuma salah ucap, misalnya auzubillah jadi audubillah, itu direaksi. Jangan. Reaksi itu murtadin, orang-orang yang kafir yang menyerang Islam, baik melalui Al-Quran maupun hadis. Serang itu, jangan serang para ulama dan ustadznya. Bisa digendir ku aing, bisa napanggih mah aduh. Keluar LC-nya. Berat aing 120 di dinya 78, jadi beda kelas. Masya Allah. Nah, musuh kita itu bukan umat Islam. Gitu loh. Jadi sahabat ngaji cerdas, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu dan pandangan-pandangan serta nasihat juga dari guru-guru kita ya. Karena saya sini juga. Yang mana guru? Ya dua-duanya. Yang ini guru. Ya ini maha guru. Insya Allah. Artinya kan yang memberikan pelajaran dan edukasi itu insya Allah kita anggap guru ya begitu ya. Dan beliau ini kan pengalamannya banyak bahkan di kristologi dan sebagainya. Ya saya menyerap saja. Jadi sahabat ngaji cerdas, daripada buang-buang energi kita, tenaga kita untuk menyerang atau sesama kita saling berdebat. Nah tadi kata Kang Erik dan Kodondi, energi kita fokuskan untuk menyampaikan Islam atau berdiskusi dengan yang bukan Islam, menyampaikan bahwa kebenaran Islam ini loh Islam, begitu. Nih, satu lagi. Kelebihannya saya, kelebihannya Erik, atau kelebihannya Ustadz Felix Xiao dibandingkan dengan Ustadz Hidayat. Saya tahu nih kemana. Saya tahu. Pernah makan babi. Saya keceplosan. Kelebihannya pernah makan babi. Saya udah tahu itu babi itu haram. Cuma karena pas lagi saya makan, balik itu babi, ya enak. Udah makan setengah. Ternyata tanggung dosa kan. Dosa makan kecil, besar kecil ya. Udah gitu aja. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Cek. Suka begitu. Assalamualaikum. Badan gede. Ya.